apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wardahnia kembali hadir menjumpai Anda. Namun kali ini dalam suasana yang berbeda karena kami hadir dari Bali dan akan membahas mengenai peran media. Sebagaimana kita ketahui bahwa 15 tahun terakhir ini pemberdayaan media masih sangat termarginalkan. Padahal kita tahu bahwa media memiliki peran yang sangat signifikan termasuk dengan semakin maraknya munculnya media yang non-mainstream seperti sosial media dan juga banyaknya portal-portal berbasis internet. Lalu tentu saja melihat situasi ini pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Atas prakarsa Kementerian Komunikasi dan Informatika dan bekerja sama dengan UNESCO kemudian disepakati untuk menyelenggarakan suatu event atau pertemuan tingkat internasional yang khusus membahas mengenai media, yakni Global Media Forum. Itulah yang akan kita bahas kali ini dan tentu saja kami akan menghadirkan langsung penyelenggara ataupun tuan rumah dari Global Media Forum dan juga pihak-pihak terkait dalam Global Media Forum. Selamat datang Pak Freddy Tulung. Selamat malam Mbak Wardah. Ya, selamat tentunya ini Pak Freddy selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sudah menjadi penyelenggara tuan rumah yang punya hajatan ini ya Pak ya. Bersama-sama pemangku kepentingan lainnya. Betul sekali, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga sudah hadir bersama kita, sudah tidak asing lagi tentunya ini, Profesor Arif Rahman selaku Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dari Kementerian Kemendikbud ya Pak ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih Prof. Arif sudah berkenan hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tentunya tidak asing juga karena bagi media, bagi pers Indonesia, tokoh yang berikut ini sudah begitu banyak memberikan kontribusinya untuk perkembangan pers Indonesia. Sudah hadir Mbak Uni Lubis selaku Pemret dari Antv. Apa kabar Mbak Uni? Baik Wardah, gimana kamu kabarnya juga? Alhamdulillah, tadi sudah menjadi pembicara juga ya di Global Media Forum ini. Dan pemirsa saya langsung ke Pak Dirjen. Tentunya ada begitu banyak isu yang dibahas, antara lain juga masalah bagaimana peran media terkait dengan upaya-upaya nanti tujuan pembangunan yang dilakukan setelah 2015 ini. Sebetulnya apa sih Pak yang ingin dicapai atau target yang diinginkan melalui pelaksanaan Global Media Forum ini? Ya, jadi sebenarnya ini dikaitkan dengan sebenarnya agenda PBB itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, PBB memperkenalkan agenda mereka 2000 sampai dengan 2015 yang dikenal dengan istilah Millennium Development Goals yang kemudian mempunyai kurang lebih 8 pilar utama yang harus dicapai oleh dunia dalam waktu 15 tahun terakhir. Nah, pertanyaan selanjutnya dalam konteks Millennium Development Goals isu utamanya tentu adalah terkait dengan memerangi kemiskinan, kemudian juga mengangkat isu gender di dalamnya, berbagai macam isu yang terkait dengan basic needs daripada manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sekarang ini tahun 2014, sedikit lagi tahun 2015. Lantas apa sih agenda PBB selanjutnya pasca pelaksanaan Millennium Development Goals tadi? Nah, bagaimana kita ketahui dalam pelaksanaan Millennium Development Goals ini sebenarnya kalau mau jujur juga kita merasakan betul barangkali sekalipun ini dilaksanakan dari tahun 2000, tapi mungkin gema Millennium Development Goals ini baru terasa mungkin 5-7 tahun kemudian. Baru di tahun 2005-2007 gema itu terasa. Nah, salah satu kekurangan yang dirasakan ini adalah ternyata kita pada saat ini kurang memanfaatkan media sebagai sarana edukasi. Dan konteks ini kita lihat bahwa dalam menyusun program-program ke depan, PBB melihat ada tiga isu ke depan yang sangat signifikan. Yang pertama tentu masih kaitannya dengan memerangi kemiskinan, jadi poverty eradication. Kemudian yang kedua yang sejalan dengan itu juga kita lihat perkembangan akhir-akhir ini di mana gejolak dunia menonjol dengan mulai meningkatnya misalnya konflik ataupun peperangan bahkan antar bangsa-bangsa. Jadi isu perdamaian dunia menjadi salah satu isu. Dan yang ketiga ke depan ini sebagai konsekuensi pelaksanaan demokratisasi dan globalisasi, maka eksistensi daripada sebuah pembangunan yang berkelanjutan menjadi penting.
Pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development ini kita artikan bahwa pembangunan yang mencakup aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek sosial budaya, dan yang tidak kalah pentingnya juga aspek lingkungan. Nah, ketiga ini menjadi isu-isu penting yang semuanya akan melibatkan masyarakat pada umumnya. Nah, kalau tadi saya kaitkan dengan pelibatan masyarakat, tetapi di lain pihak sosialisasi dan edukasi yang masih kurang, tentu yang akan kita lihat apa? Akan kita lihat utamanya adalah media. Karena kita merasakan betul bagaimana media belum melaksanakan peranannya secara optimal sebagai sarana komunikasi yang melaksanakan edukasi di ruang publik. Di dalam konteks inilah kemudian inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan UNESCO, khususnya UNESCO Indonesia menjadi sangat signifikan. Inilah latar belakang kita mengangkat isu yang terkait dengan agenda pelaksanaan Global Media Forum, di mana di dalam Global Media Forum ini kita coba merumuskan dan menyepakati, dan insya Allah kita bisa akan menyimpulkan dalam bentuk suatu roadmap yang berisikan agenda-agenda atau wacana-wacana yang kita harapkan dapat dikembangkan menjadi inisiatif utama Indonesia bersama UNESCO Jakarta untuk kita masukkan mewarnai nanti perkembangan program-program PBB post 2015. Ini kira-kira sasaran utama kita. Ya, mudah-mudahan memang apa yang menjadi sasaran juga nantinya memang bisa benar-benar tercapai dan secara real menjadi masukan ya tentunya bagi PBB. Prof Arief, sebenarnya ini kesempatan emas tentunya bagi Indonesia sudah menjadi tuan rumah suatu event besar bagi media. Apa manfaat yang mungkin bisa diraih oleh Indonesia dalam hal ini? Ya, saya pikir bukan hanya oleh Indonesia. UNESCO itu mempunyai tujuan akhir, yaitu perdamaian dunia. Dan perdamaian dunia itu, atau peperangan antar manusia itu diawali dari adanya cara berpikir. Dan cara berpikir ini sangat dipengaruhi oleh apa yang masuk ke pikiran kita. Di antaranya adalah informasi dari mana-mana. Nah, untuk saat sekarang ini, saya menganggap bahwa media itu adalah guru nomor 3. Nomor 1, guru kita adalah orang tua di rumah. Nomor 2, guru kita adalah yang di sekolah. Nomor 3, guru kita adalah media. Nah, tiga kekuatan ini yang akan mendidik bangsa dan seluruh warga planet ini untuk mempunyai pikiran bahwa kehidupan ini harus ujungnya adalah perdamaian. Dan itu adalah tujuan UNESCO. Di UNESCO itu ada ungkapan, karena perang itu diawali dari pola dan cara berpikir manusia, maka kalau kita akan menghilangkan peperangan di dunia ini, pola dan pikiran manusia itu yang harus dibereskan. Dan saya pikir media itu kita harus mau mengakui, kadang-kadang media jauh lebih dahsyat kekuatannya membuat pola pikir dan cara berpikir seluruh manusia ini ke arah-arah tertentu, bisa negatif, bisa positif. Itu sebabnya di UNESCO ada 4 pilar. Yang pertama pilar pendidikan, lalu ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan yang keempat ini media. Dan sekarang media ini menjadi pertaruhan kita. Bisa menghancurkan bangsa, tapi bisa juga membuat bangsa ini menjadi kuat. Dengan Global Media Forum, mudah-mudahan, dan kita berharap yang disebut roadmap tadi, jadi langkah-langkah ke depan, terutama sesudah tahun 2015, itu langkahnya apa saja. Saya melihat umpamanya paling tidak ada 3 hal yang harus dipegang, yaitu supaya orang itu mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya secara bertanggung jawab. Ini nomor 1. Sebab itu adalah hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat itu. Tapi harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada bangsa dan negara, dan bertanggung jawab kepada generasi yang akan tinggal di planet ini sesudah nanti yang tua-tua meninggal. Itu. Lalu yang kedua, yang sangat penting sekali, yang harus kita jaga itu bukan hanya kebebasan untuk menyampaikan pendapat yang bertanggung jawab,
tetapi adanya toleransi untuk bisa menerima bahwa pendapat orang itu berbeda-beda gitu. Dan Indonesia ini adalah salah satu negara yang boleh dikatakan menjadi laboratorium untuk masyarakat dunia bagaimana hidup damai dengan kurang lebih 783 bahasa, 5 agama besar, dan keyakinan-keyakinan yang sangat banyak. Lalu suku yang lebih dari ratusan suku yang ada di Indonesia, dan kita hidup damai. Nah, toleransi ini yang harus dikembangkan oleh media. Itu sebabnya biarkan media itu berekspresi, berbeda pendapat, lalu nanti kita belajar. Saya berharap akan ada yang disebut kedewasaan media dan juga melek aksara media. Jadi kita jangan buta kepada media. Saya ingin mengundang kepada bangsa Indonesia dan siapapun yang mendengarkan ini supaya kita tidak anti kepada ICT, kepada informasi, komunikasi dan teknologi. Sebab banyak orang yang menganggap bahwa ini media ini merusak gitu. Kalau menurut saya bagaimana caranya memanfaatkan dia kan seperti jarum suntik. Kalau isinya ke dalam media itu adalah vitamin, orang sehat semuanya. Tapi kalau diisi dengan sesuatu yang sifatnya racun, orang akan hancur semuanya. Nah, yang ketiga jadi yang pertama tadi masalah freedom of expression, lalu yang kedua masalah toleransi. Nah, yang ketiga, saya anggap media itu kan mempunyai 4 fungsi ya, fungsi menghibur, fungsi memberi informasi, lalu fungsi memberi pendidikan, dan fungsi kontrol sosial. Saya tidak bisa membayangkan orang tanpa kontrol dari media. Media itu kadang-kadang lebih cepat daripada yang harusnya mengontrol gitu. Apalagi ada media sosial seperti sekarang ini ya. Iya, apalagi ada media sosial dan kontrolnya luar biasa loh. Saya tidak begitu terlalu mau melihat bahwa kontrol ini bisa menyakitkan hati atau apa, tapi apa adanya harus seperti itu. Lalu hanya dari yang 4 ini, karena saya seorang guru, saya menganggap mohon kepada media banyak juga lah mendidik bangsa ini supaya kita hidup ini patut dan terhormat, yang saya sebut decent. Decent itu apa ya? Santun dan ya terhormat lah gitu, bermartabat maksud saya gitu. Ini yang sangat penting sekali. Jadi kemudian jangan lupa Global Media Forum ini diawali dengan pertemuan anak-anak muda. Ya, jadi ada youth forumnya gitu. Dan anak-anak muda ini luar biasa. Itu suatu kekuatan yang sangat dahsyat yang saya menunggu nanti mungkin tahun 45-an dia menjadi generasi emas. Kemudian sesudah Global Media Forum di Bali ini nanti akan ada konferensi Alliance of Civilization. Jadi untuk keberadaban gitu. Lalu salah satu tonggak kalau orang mau beradab zaman sekarang, media itu harus diperhitungkan. Betul sekali. Karena kita bicara soal media, tentu kita juga harus menghadirkan tokoh yang juga terkait dengan media. Mbak Uni Lubis kalau tadi sudah mendengarkan dan kita simak apa yang disampaikan oleh Prof. Arief Rahman, bahwa memang media harus juga memiliki kedewasaan, kematangan, termasuk juga bagaimana kemudian media tanggung jawab itu yang paling penting sebagai bagian dari media. Bagaimana tanggapan Mbak Uni? Saya nggak membantah ya, tapi terutama kan memang saya ikut dalam beberapa pertemuan seperti ini, termasuk menjadi delegasi Indonesia ke Interfaith Dialogue di beberapa negara. Itu belakangan dalam 10 tahun terakhir itu memang terasakan bahwa isu-isu yang tadinya pemerintah dan stakeholder ini tidak merasa media adalah bagian penting, itu kemudian mengajak media. Saya melihat ini terutama terjadi di era digital, karena kekuatan media untuk memindahkan informasi dalam hitungan detik itu luar biasa ya dengan internet. Tadinya dengan tradisional media seperti TV, radio, kemudian apalagi cetak, itu kan ada cakupan yang terbatas ya. TV saja siarannya terbatas, kemudian radio juga. Kalau media ini kan udah lintas negara, melintasi ya, digital ini udah lintas semuanya ya. Sehingga misalnya ketika tahun 2005 ada pembakaran, ada sebuah media di Denmark membuat kartun Nabi Muhammad, itu menimbulkan
protes di beberapa negara yang kebetulan banyak penduduk Muslim. Ini kan media, jadi sebuah media yang ditampilkan di media itu dampaknya tidak hanya di dalam negara, tetapi bisa menimbulkan dampak global. Dan kemudian sejak saat itu juga media sekitar 100 jurnalis dari 50 negara berkumpul. Bagaimana caranya misalnya mulai memikirkan pemberitaan yang memperhatikan sensitivitas dalam agama keberagaman ya. Yang tadinya ini mungkin buat wartawan di Eropa dan Amerika itu nggak penting. Pokoknya mereka cuma reporting fact. Fakta itu sakral ya. Tapi sekarang mulai ada hal seperti itu, konflik di mana-mana. Jadi saya sepakat bahwa sekarang itu media itu harus lebih mempertimbangkan bahwa setiap pemilihan kata, sudut pandang, ya, gambar, animasi segala macam itu akan disebarluaskan ke yang tidak terbatas. Jadi dampaknya itu semakin besar ya di era digital. Termasuk juga concern misalnya mengenai bagaimana perspektif gender, perspektif memperhatikan keselamatan dan kepentingan perlindungan anak, anak muda. Itu juga kemudian bagaimana dampak dari ketidakpedulian atau policy yang tidak pas terhadap sektor-sektor yang terkait dengan kebutuhan hidup yang sangat vital, kesehatan, pendidikan. Itu menjadi hal yang sangat penting karena itu tadi. Jadi dampak dari pemberitaan itu sekarang sudah tidak ada lagi batasnya di era digital. Nah, misalnya kalau terkait dengan tanggung jawab, menurut saya capacity building itu penting ya. Tadi saya mengatakan ketika sesi tentang gender equality. Problemnya adalah selama ini isu-isu development atau pembangunan itu dianggap sebagai isu-isu yang soft atau lunak. Wartawan itu lebih suka misalnya menggarap isu-isu keras yang high profile seperti korupsi, politik, ekonomi, dan sepertinya belum bisa melihat bahwa kaitan bahwa ini sebetulnya bisa dikaitkan dengan human development ya. Jadi ini dilihat sebagai isu yang terpisah ya. Sehingga kemudian kalau misalnya lagi ada kasus, ada jembatan rusak misalnya di Provinsi Banten, lalu ada gambar anak-anak sekolah harus lewat jembatan yang rusak. 3 hari media akan ramai membahas yang notabene ini kita membahas human development, pembangunan, kemiskinan. Tapi hari keempat udah lupa lagi. Kembali lagi ke isu yang lebih seksi, ya, korupsi segala macam. Padahal sebetulnya setiap kali kita membahas isu korupsi katakanlah, itu harus dikasih konteks. Kalau misalnya ada orang korupsi 50 miliar, 50 miliar ini kalau tidak dikorupsi bisa untuk memberikan makanan yang bergizi bagi berapa juta ibu-ibu yang hamil, ya. Jadi atau bisa dipakai untuk membelikan buku buat sekian ratus ribu anak sekolah. Jadi selalu setiap kali ada kasus itu dikasih konteks yang terkait dengan human development, sehingga isu-isu human development itu bukan isu yang hit and run, cuma seksi kalau lagi ada kasus yang tragedi seperti tadi. Tapi menjadi sebuah agenda setting. Nah ini yang menurut saya media perlu dibekali dengan kemampuan untuk terus-menerus menempatkan isu-isu human development dalam setiap peliputannya, karena sebetulnya itu bisa. Termasuk dan juga memang butuh dengan training. Ya, butuh termasuk training. juga dengan adanya dengan event ini kita tentunya jadi juga bisa belajar ya. Betul, Pak Freddy. Sebenarnya kontribusi apa kemudian yang bisa diberikan oleh Indonesia dengan adanya Global Media Forum ini? Karena memang kalau bicara media ini ada begitu banyak sekali persoalannya. Jadi pada awalnya kami mempersiapkan ini, kemudian kami mendapatkan informasi langsung dari UNESCO mengenai pembicara-pembicara tingkat dunia yang akan hadir di tengah-tengah kita ini. Tapi pemikiran kita justru bagaimana kita atau Indonesia bisa menyumbangkan pemikirannya yang nantinya direncanakan akan dimasukkan menjadi bagian dari pengembangan wacana agenda-agenda PBB post 2015. Nah, oleh karena itu kalau ditanya apa sih peranan Indonesia, pertama tentu kami ingin menyaring pendapat-pendapat dari pelaku-pelaku media di Indonesia untuk mendapatkan
pemikiran-pemikiran original, apa yang dapat dilakukan oleh media di dalam konteks edukasi yang dimaksudkan Prof. Arief tadi ya. Karena kita kenyang dengan fungsi informasi, dengan fungsi kontrol sosial, dengan fungsi entertainment, tapi dirasakan untuk konteks Indonesia dirasakan kurangnya justru konten-konten berbasis edukasi tadi. Nah, apalagi kemudian berkembang yang namanya media sosial ini yang kemudian tidak lagi bisa membedakan kapan dia menjadi penikmat berita, kapan dia menjadi pembuat berita. Jadi karena ini berlaku secara bersamaan, real time ya. Oleh karena itu penekanan kita, beberapa isu yang kita angkat, pertama adalah dikaitkan dengan apa yang tadi sudah disampaikan ya. Pertama tentu kemerdekaan ekspresinya itu menjadi penting ya di dalam konteks pembangunan manusia dan pembangunan sosial. Tetapi juga wacana kita untuk memberdayakan masyarakat, terutama dengan memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan. Siapa yang akan berbicara di dalam konteks ini? Kalau tadi kita bicara media sosial, jangan lupa untuk konteks Indonesia atau bahkan negara-negara yang baru masuk ke tahap awal demokratisasi ini, maka konsumsi media sosial ini adalah konsumsi masyarakat menengah atas. Nah, oleh karena itu menjadi bagian dari bagaimana menarik kelompok masyarakat di bawah. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah peran media di dalam memajukan tadi perdamaian, memajukan toleransi, menjalin dialog antar kelompok yang berbeda, apakah berbasis agama, ideologi, berdasarkan ras dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita maksudkan fungsi-fungsi media sebagai sarana pembelajaran. Yang di dalam konteks ini yang disampaikan oleh Prof. Arief tadi, ini justru kita mencari satu bentuk terobosan agar itu menjadi bagian dari agenda dunia. Jadi kalau ditanyakan di dalam konteks itu, roadmap yang kita persiapkan sebenarnya berbicara di dalam konteks itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya tentu memerlukan kesepakatan aturan main. Misalnya bagaimana hal-hal ini terjabar perimbangan di dalam kode etik, bagaimana ini terjabar dalam standar profesional. Jadi ini menjadi bagian dari profesi itu sendiri. Sehingga peran itu tidak dimainkan hanya karena berdasarkan arahan pemiliknya, berdasarkan mungkin tuntutan sesaat, tapi yang lebih penting lagi dia menjadi bagian dari code of ethics daripada profesi itu. Nah, kalau itu sudah kita bisa lakukan, maka dengan demikian dominasi media